Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri. Di sini saya akan sedikit mengulas tentang investasi. Bagaimana sih cara investasi yang efektif bagi pemula itu? Yang pertama, kalian harus memilih jangka waktu, mau jangka pendek ataupun jangka panjang. Untuk jangka pendek itu kurang dari 3 tahun, sedangkan untuk jangka panjang itu lebih dari 5 tahun. Kemudian tentukan instrumen investasi sebelum memilih instrumen investasi. Pertimbangkan profil kalian sebagai investor. Yang ketiga, buka rekening investasi sebelum memulai investasi di pasar modal. Kalian harus memiliki rekening. Apabila kalian ingin memulai investasi secara online, kalian dapat membuatnya melalui perusahaan sekuritas. Umumnya, dokumen yang diperlukan itu KTP, NPWP, nomor rekening, serta pengisian formulir inisial investment. Kemudian, lakukan diversifikasi investasi, yaitu cara investasi uang dengan pembagian modal yang kalian punya ke dalam beberapa macam aset seperti saham, reksadana, emas, hingga deposito. Hal ini bertujuan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Selain itu, juga membantu kalian untuk mengurangi resiko investasi dengan mencegah terjadinya kegagalan total. Yang kelima, mulai dengan modal kecil. Sebagai pemula, mulailah investasi dengan modal sedikit. Pilih jenis investasi yang memang sudah terjamin dan memiliki riwayat yang baik selama 5 tahun terakhir. Kemudian, lakukan secara konsisten. Jika kita membahas tentang investasi, tentu tidak terlepas dari pasar modal. Pasar modal apa sih? Pasar modal merupakan sarana bertemunya perusahaan yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain dengan masyarakat yang hendak menginvestasikan modal mereka. Lalu, apa saja sih resiko jika berinvestasi di pasar modal? Yang pertama, resiko daya beli berkaitan dengan kemungkinan terjadi inflasi yang menyebabkan nilai real pendapatan akan lebih kecil. Kemudian, resiko bisnis merupakan suatu resiko menurunnya kemampuan perusahaan memperoleh laba, sehingga pada gilirannya mengurangi pula kemampuan perusahaan membayar bunga dan dividen. Kemudian, resiko tingkat bunga. Naiknya tingkat bunga biasanya akan menekan harga surat-surat berharga, sehingga biasanya harga surat berharga akan turun. Kemudian, resiko pasar. Apabila pasar bergairah, maka pada umumnya harga saham akan mengalami kenaikan. Tetapi bila pasar lesu, maka harga cenderung akan turun. Yang terakhir, risiko likuiditas berkaitan dengan kemampuan suatu surat berharga untuk segera diperjualbelikan tanpa mengurangi kerugian berarti. Penting sekali bagi investor untuk mengenali saham yang akan dibeli dengan melakukan berbagai analisa, antara lain analisa teknikal dan analisa fundamental. Apa sih analisa teknikal? Analisa teknikal biasanya digunakan untuk memprediksi tren harga saham di masa depan, terutama melalui penggunaan grafik. Meski tidak bisa memprediksi pergerakan harga di masa depan secara absolut, analisis ini dapat membantu mengantisipasi apa yang mungkin terjadi pada harga saham di masa mendatang. Bagi investor pemula, analisis teknikal biasanya lebih mudah dipelajari dibandingkan analisis fundamental karena hanya diperlukan membaca grafik. Kemudian untuk analisis fundamental itu digunakan membandingkan harga intrinsik suatu saham dengan harga pasarnya, sehingga dapat diketahui apakah saham tersebut overvalue, undervalue, atau correctly value. Dengan begitu, investor dapat mengambil kesimpulan apakah harus membeli, menjual, ataupun menahan saham. Biasanya kalau nilai intrinsik lebih dari nilai pasar, bisa disebut sebagai undervalue,
sebaiknya untuk membeli saham. Kemudian jika nilai intrinsik kurang dari nilai pasar atau disebut dengan overvalue, sebaiknya untuk menjual saham. Dan jika nilai intrinsik sama dengan nilai pasar, disebut dengan correctly value, sebaiknya untuk menahan saham. Lalu, apa yang menjadi pertimbangan untuk melakukan analisis teknikal atau analisis fundamental? Untuk menentukan analisis investasi yang akan digunakan, maka investor perlu mengetahui tujuan dari investasi. Bila tujuan investasi saham hanya perdagangan cepat sebagai trader, maka kecenderungan analisis dilakukan pada analisis teknikal. Sementara jika tujuan investasi untuk simpanan jangka panjang, maka kecenderungan analisis yang digunakan adalah analisis fundamental. Setelah kita mengetahui tentang analisis teknikal dan fundamental, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara memilih saham yang baik. Yang pertama, gunakan sekuritas dengan biaya transaksi yang kecil. Di sini, investor diharuskan membuka rekening efek yang difasilitasi oleh perusahaan sekuritas. Setelah rekening dibuat, investor harus top up sejumlah dana ke rekening efek. Yang kedua, selanjutnya hitung terlebih dahulu keuntungan dan kerugian dengan rumus keuntungan setidaknya 1% dari dana yang telah dikeluarkan untuk membeli saham. Kemudian pilih saham yang terdaftar di indeks LQ45 atau IDX 30. Membeli saham dari perbankan dan perusahaan-perusahaan yang besar yang bergerak di bidang consumer goods sebagai saham pertama adalah cara yang paling bijak dan aman loh. Kemudian membeli saham yang fundamental keuangannya baik dan stabil. Sebelum membeli ada baiknya untuk membaca portofolio di setiap perusahaan yang sahamnya sedang kalian incar. Selain kita berinvestasi di saham, ada juga loh pilihan lainnya, yaitu obligasi. Bagaimana sih cara menentukan obligasi yang baik itu? Yang pertama, pilih waktu yang tepat. Investor memiliki kesempatan untuk menjual kembali surat utang di pasar sekunder. Lalu yang kedua, strategi buy and hold. Memegang surat utang hingga jatuh tempo akan menghasilkan penerimaan bunga. Yang terakhir, memilih penerbit yang terpercaya. Perusahaan penerbit surat utang yang terpercaya cenderung lebih dipercayai oleh investor dikarenakan memiliki kemampuan bayar tersendiri. Hindari memilih penerbit yang track recordnya kurang jelas meskipun nilai kuponnya terbilang besar. Untuk mengestimasi return sekuritas sebagai aset tunggal, investor harus mempertimbangkan setiap kemungkinan terwujudnya tingkat return tertentu. Sedangkan untuk resiko merupakan kemungkinan perbedaan antara return aktual yang diterima dengan return yang diharapkan. Semakin besar kemungkinan perbedaannya, berarti semakin besar pula resiko investasi tersebut. Lantas beberapa sumber resiko yang mempengaruhi resiko investasi ada likuiditas, resiko inflasi, resiko nilai tukar mata uang, resiko bisnis, dan resiko negara. Kemudian kelebihan investasi dalam bentuk portofolio dibandingkan aset tunggal adalah bahwa kita bisa mengurangi resiko tanpa harus mengurangi tingkat return yang diharapkan. Logika dipakai dalam konsep portofolio di mana perusahaan asuransi akan mengurangi resiko dengan membuat sebanyak mungkin polis asuransi atau bukti kontrak perjanjian dalam asuransi. Selanjutnya untuk portofolio yang efisien,
yaitu portofolio yang memaksimalkan return yang diharapkan dengan tingkat risiko tertentu yang bersedia ditanggungnya, atau portofolio yang menawarkan risiko terendah dengan tingkat return tertentu. Portofolio yang dipilih investor adalah portofolio yang sesuai dengan preferensi investor bersangkutan terhadap return maupun terhadap risiko yang bersedia ditanggungnya. Kemudian untuk beta portofolio dapat dihitung dengan cara rata-rata tertimbang dari masing-masing individual sekuritas yang membentuk portofolio. Beta portofolio umumnya lebih akurat dibandingkan dengan beta tiap-tiap individual sekuritas. Kemudian untuk opsi saham dapat digunakan untuk membantu mengelola risiko dan bertaruh apakah harga saham akan naik atau turun. Jika kamu pemegang opsi put, taruhan bahwa saham akan jatuh. Jika call, taruhan bahwa saham akan naik. Kemudian apa sih perbedaan dari CAPM sama APT? Jika CAPM itu menggambarkan realitas di pasar yang bersifat kompleks, meskipun bukan pada realitas asumsi-asumsi yang digunakan. Oleh karena itu, CAPM sebagai sebuah model keseimbangan bisa membantu kita menyederhanakan gambaran realitas hubungan risk and return. Secara teoritis memang dimungkinkan menghilangkan risiko apabila kolerasi antara aktiva tersebut adalah negatif sempurna. Kemudian kalau APT itu memungkinkan penggunaan lebih dari satu faktor untuk menjelaskan tingkat keuntungan yang diharapkan. APT tidak menjelaskan apa yang mempengaruhi harga suatu sekuritas. Bagaimana sih kondisi pasar yang efisien itu? Kondisi pasar yang efisien dan sempurna dikatakan efisien apabila pasar dapat memberikan informasi kepada investornya secara cepat dan tidak dikenakan biaya. Ada kompetisi yang sempurna, tidak dibatasi, dan semua individu memaksimumkan ekspektasi utilitasnya secara rasional. Lalu, bagaimana efisiensi pasar mempengaruhi harga saham? Apabila biaya transaksi dalam perdagangan sekuritas semakin rendah, oleh karena itu efisiensi dikaitkan dengan besarnya biaya untuk melakukan pembelian atau penjualan sekuritas. Kemudian apa yang dimaksud dengan abnormal return? Abnormal merujuk pada tingkat pengembalian yang melalui apa yang dibenarkan oleh risiko yang terkait dengan investasi. Atau dengan kata lain, ini terjadi ketika pengembalian aktual melebihi pengembalian yang diharapkan. Kemudian kita akan membahas tentang analisis industri. Apa sih itu? Analisis industri merupakan alat evaluasi pasar yang digunakan bisnis dan perusahaan untuk memahami dan menganalisis tingkat persaingan dalam industri tertentu. Analisis industri membantu untuk memahami posisi pasar pada industri, seperti faktor eksternal yang memengaruhi industri, sistem kredit, perubahan teknologi, dan bagaimana membentuk masa depan industri berkembang yang kompetitif lainnya, tingkat persaingan dalam industri, dan status penawaran dan permintaan. Sekian pembahasan investasi kali ini. Yuk, investasi sejak dini. Yuk! Terima kasih, see you next time.